Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa yang selalu setia menonton channel kita. Kembali lagi di acara kita yaitu Ngobras, ngobrol-ngobrol asik dari SMK Negeri 1 Celuak. Ini adalah hari yang sangat spesial buat kita semua karena ini adalah Hari Guru. Otomatis kalau tema kita berarti berkaitan dengan guru juga. Kali ini bintang tamu kita kedatangan dua bintang tamu spesial, yaitu ada Pak Santosa dan juga ada Pak Ramadan. Beliau adalah guru-guru senior yang ada di SMK Negeri 1 Celuak. Dan saya juga di sini tidak sendiri, nanti dibantu dengan host kedua yaitu Pak Samsu. Halo, selamat datang pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita tidak usah terlalu lama-lama nggih. Langsung ke pertanyaan pertama mungkin nggih. Baik, pertanyaan pertama untuk Pak Santoso ya. Baik, Pak Santoso, cerita singkat awal mula merintis karir sebagai guru hingga seperti sekarang bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Saya akan bercerita singkat yang kaitannya dengan kenapa saya harus memilih guru. Ya. Yang pertama saya ingin bercerita awal saya menjadi guru, yaitu saya diangkat menjadi pegawai negeri. Mungkin Bapak Ibu ini belum lahir. Belum ada ya Pak? Belum ada. Yaitu tahun 1986. Wow, nah itu baru saya lahir itu Pak. Ya, itu baru saya lahir juga Pak. Mungkin baru masih bayi atau masih belum lahir ya. bayi. Itu. Kenapa saya tertarik untuk menjadi guru? Ya, karena saya memang sejak lulus dari SMA itu saya belum terinspirasi untuk menjadi seorang guru, karena saya guru. anak dari seorang petani. Oh iya. Jadi kemudian saya mulai terinspirasi adalah setelah lulus dari SMA, ya, saya melihat seorang guru setiap pagi bangun, kemudian berpakaian rapi, bersepatu, kemudian berseragam guru. Kemudian saya tergugah hati saya. Setelah lulus dari dari SMA tahun 85, saya 86 saya masuk di program D1 namanya, Diploma 1. Diploma 1 ya Pak ya? Diploma 1 itu boleh Iya, mengajar Diploma di SMP. Oh boleh di SMP Dulu. ya. Nah, awal itulah kami setelah lulus, kemudian saya mengikuti ujian CPNS menjadi guru. Saya diangkat pertama kali tahun 86. Tahun 86. Pada tahun itu juga berarti ya Pak tahun ya? itu juga 86 akhir. Jadi ijazah saya masih mangat-mangat. Kemudian pada saat itu masih banyak sekali kekurangan guru-guru. Kemudian gitu ya. saya masuk menjadi guru itu. Jadi guru SMP. Sampai pada saat sekarang itu. ya Pak ya? Sampai sekarang. Sampai pensiun lah. Sampai mungkin pensiun. Ya, kemudian saya melanjutkan studi kami di S1. Kemudian kita lanjutkan kembali di S2 sampai sekarang. Yang terakhir di SMK Negeri 1 Celuak ini. Sampai sekarang mungkin sampai pensiun. Amin. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang sama mungkin bisa ditujukan kepada Pak Ramadan. Pertanyaan sama Pak. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini bahwa sebetulnya background saya bukan seorang pendidik, karena profesi saya dulu adalah sebagai praktisi yang notabene berada jauh dari anggapan seorang guru maupun pendidik. Jelas bahwa background saya adalah seorang pelaut sebetulnya. Pada tahun 87 kami sudah lulus dari Akademi Maritim Nasional Indonesia dan berkesempatan untuk berada di atas kapal mengarungi samudra hingga pada tahun 2002 kami ya bekerja untuk di darat. Dan alhamdulillah pada saat itu ada kesempatan lagi, tergugah lagi untuk berangkat berlayar kembali.
Tetapi ada himbauan ataupun saran dari orang tua bahwa ada dua pilihan antara kamu memilih harta ataupun ilmu. Saat itu memang dilema buat saya. Pilihan yang sulit ya Pak ya. Pilihan yang sangat sulit. Pilihan yang Tetapi setelah saya renungkan memang bahwa ini kalau misalnya panggilan jiwa, kami memilih untuk menjadi seorang guru. Pada saat itu kami diberikan pertimbangan bahwa Sayyidina Ali diberi suruh memilih ilmu atau harta, beliau adalah memilih ilmu. Iya, betul Maka sekali. pada kesempatan itu setelah kami berkecamuk di dalam pemikiran saya saat itu antara kebutuhan dan profesi itu akan sangat berbeda sekali. Bertolak belakang sekali. Latar belakang. Betul sekali. Sehingga pada tahun 2002 kami pilih ya, berarti antara pilihan dan panggilan jiwa di sini. Tentunya yang bisa kami katakan seperti itu apa? Karena panggilan jiwa ini kalau kita memang memiliki panggilan jiwa untuk ke sana dengan resiko apapun, itu tentunya akan berani menghadapi tantangan. Iya, betul sekali Pak. Sehingga kalau kita misalnya memilih pilihan kita sebagai seorang guru, tentunya dengan harapan bahwa pilihan kita nanti ke depannya akan mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya, itu menjadi suatu pilihan. Tetapi di dalam hal ini panggilan jiwa ini sudah saya mantapkan pada tahun 2002 mulai berkarir menjadi seorang guru yang pada saat itu masuk di SMK Perikanan di Pati. Sekarang adalah SMK 4 Rendule. Oh, ya. iya, iya. 2002 kita sudah mulai masuk ke situ. Begitu juga tahun 2003 ada SMK Pelayaran di Tayu dan kami juga bisa bergabung ke situ. Oh, iya, iya. Ya. Sampai tahun 2005 alhamdulillah saya dipercaya dan mendapatkan amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMK Pelayaran Tayu pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Cerita Luar biasa untuk sekali, Pak. Ceritanya Luar sungguh-sungguh biasa. luar biasa. supaya cerita kenapa bisa masuk ke SMK Negeri 1 Celuak ini adalah memang di luar dugaan saya. Artinya begini, pada saat itu usia saya mungkin sudah mencapai sekitar 40-an. 40-an ya. Pada saat kami berada di MKKS yang saya ingat terakhir di Juwana, beliau Bapak Edi Sudaryanto selaku PLT ya, PLT dari SMK Negeri 1 Celuak menawarin saya, Pak, tolong saya dibantu. Gimana Pak Edi maksudnya? Tolong saya dibantu di SMK Negeri 1 Celuak. Pada saat itu saya ditanya, ijazah Bapak apa? Kebetulan jasa saya Teknik. dari teknik otomotif Pak. Otomotif. Kebetulan sekali Pak. Nah, Pas sekali. Pas sekali. pas Pak, ya. sekali. Pada saat itu kalau tidak salah itu hari Sabtu, padahal untuk tes penerimaan itu kalau tidak salah minggu berikutnya hari Rabu. Oh, berarti selang 1 mingguan ya, Selang Pak? 1 minggu. 1 mingguan ya. Terus hari Senin kita saya tindak lanjuti dengan membuat lamaran dan kita datang ke SMK 2 menyerahkan lamaran kepada beliau, sehingga pada saat itu hari Rabu kita mulai dites. Oh, Dites semuanya dari baik yang senior, mungkin pada saat itu saya yang paling tua karena semuanya masih Fresh graduate. muda-muda Waktu aja itu kan fresh graduate sih ya, Pak. saat itu. Ya, jadi dari kedua narasumber kita tuh bisa mendapatkan apa ya?
inspirasi yang luar Iya, biasa. inspirasi yang luar biasa. Luar Jadi biasa sekali. Perjuangan untuk bisa beliau. menjadi seorang guru itu tidak dari cita-cita kecil Iya, untuk menjadi betul. seorang guru itu tidak. Betul, memang Seperti dari Pak panggilan Ramadan jiwa tadi, ya. nggih, panggilan jiwa. Pak Ramadan Panggilan tadi jiwa. bermula dari seorang pelaut, kemudian banting setir karena panggilan jiwa dan juga Panggilan pilihan yang jiwa. sangat sulit menjadi seorang guru. Iya. Kemudian Pak Santosa juga seperti itu, punya pergulatan batin di mana keluarganya sebagian besar petani. petani, Nah, ya. Beliau Heeh. Luar biasa punya panggilan sekali. jiwa ya menjadi guru. Nah, ini buat teman-teman juga menjadi inspirasi yang sangat bagus sekali. Mungkin pertanyaan kedua Pak Pak Samsul. Santoso Ya. ini kenapa memilih menjadi guru bahasa Indonesia, Pak? Bukan yang lain, Pak? Iya, terima kasih. Kenapa saya mulai dari awal ya, dari D1 itu saya memilih guru bahasa Indonesia. Ya. Saya tuh pengen memberikan pengetahuan yang kaitannya dengan kebahasaan yang baik, utamanya adalah bahasa Indonesia. Karena begini, banyak anak-anak dari pelajaran bahasa Indonesia itu dia merasa sulit, padahal itu bahasanya sendiri. Bahasanya sendiri ya, Pak ya. Kenapa dikatakan sulit? Ya, karena dia belum memahami tata kebahasaan yang sempurna. Oh. Oleh karena itu, anak-anak dalam menyerap dari pelajaran bahasa Indonesia itu dikatakan sulit, tentang perbendaharaan kata, perbendaharaan bahasa dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya tergugah ya memilih pelajaran bahasa Indonesia itu adalah saya kepingin mentransfer ilmu saya kepada anak-anak yang kaitannya dengan tata bahasa yang baik dan Jadi benar. awal mulanya motivasinya untuk memberikan edukasi kepada Iya. anak-anak Berbahasa tentang yang baik berbahasa dan yang benar, baik gitu. ya, Pak ya. Nah, betul. Karena gini Pak, mungkin di waktu itu ya kan, di lingkungan sekitar kita kan bahasa nasional kita mungkin belum dikenal secara baik gitu. Mungkin masih ke daerahan Ya, ya, ke Pak. daerahan. Ya, Nah, itu mungkin yang menjadi motivasi Pak dari Santosa beliau, untuk ya. seperti itu. Itu luar biasa sekali, Pak. Betul. Oke, Pak Ramadan, ini kenapa memilih menjadi guru otomotif, Pak? Ya, ini berdasarkan latar belakang saya bahwa pada saat saya mengambil jurusan ataupun sekolah di pelayaran diplomatika, bahwa program studi saya adalah mesin kapal. Oh, mesin kapal. Sehingga saya akan bagaimana memberikan transfer ilmu untuk diberikan kepada anak-anak apa yang bisa saya ambil pada saat itu. Terus kami meneruskan mencari ilmu dan kuliah kembali di pendidikan dengan program studi mesin otomotif. Sehingga pada saat tahun 2005 itu memang masih booming untuk materi ataupun jurusan otomotif, sehingga mau tidak mau kita harus berpacu mendapatkan ilmu yang nanti bisa ditransfer kepada anak-anak. Oh iya, berarti motivasinya juga hampir mirip sama mirip, dengan iya. Pak Santoso ya. Ya, menarik sekali. Baik Pak, suka duka untuk menjadi guru selama puluhan tahun Pak. Ini dari Pak Santoso, Pak Santoso dulu, dan Pak Ramadan. Iya, terima kasih. Memang kalau dikatakan menjadi guru itu ada suka duka, ya. Tapi saya rasa kalau dukanya itu kecil. Kecil ya. Banyak sukanya, Pak. Banyak Lebih sukanya. banyak sukanya. Itulah. Mungkin boleh dikata oleh Bapak Ibu guru yang lain, dukanya adalah bila mana anak Tidak berhasil. tidak berhasil, Tidak berhasil. atau anak nakal di kelas. Itu menjadi duka. Menjadi duka ya Pak. Tetapi guru harus bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu. Ya. Karena guru itu adalah sebagai orang tua di sekolah. Sama dengan menjadi orang tua di rumah. Punya anak ada yang nakal, suka jajan dan lain sebagainya. Di sekolah juga sama. Anak yang suka bolos, suka tidak mengerjakan tugas, itu menjadi beban seorang guru. Iya. Tetapi bagi guru janganlah itu menjadi momok kita. Iya. Anggap saja anak yang masih nakal itu karena belum cukup untuk kita didik. Tugas guru adalah untuk mendidik siswa yang nakal itu menjadi tidak nakal.
Oleh karena itu jangan dianggap bahwa anak nakal itu menjadi momok, menjadi beban seorang guru, Betul bahwa sekali. itu menjadi duka Justru seorang itu guru. tantangan kita. Justru itu Nah, tantangan kita ya Pak untuk ya. menjadikan mereka lebih Bagaimana baik, gitu. untuk menyadarkan anak menjadi lebih baik. lebih baik. Lebih baik ya, Itu, betul Pak. sekali. Itu. Oleh karena itu jangan dianggap bahwa ada suka duka yang sementara menghalangi kita. Oke. Kita senang menjadi orang tua, kita mendidik siswa. Ada orang Jawa mengatakan kudu jembar segorone. Segoro nih, betul sekali. Sabarnya luar tadi biasa menjadi seorang Dukanya ya Pak ya. Sekarang sukanya Pak. Ya, Sukanya. sukanya seorang guru memang ya kita mengharapkan selalu suka biar guru itu awet muda. Betul sekali. Nah, gitu. Betul Tetapi sekali. begini ya, guru itu menjadi suka manakala siswanya itu manut, ya, siswanya manut. Kemudian guru itu menjadi suka manakala hasil dari pekerjaan siswa, hasil dari evaluasi siswa mendapatkan nilai yang bagus. Itu menjadi ya, suatu kebanggaan suatu tersendiri. kebanggaan seorang Seorang guru. guru ya. guru. Berarti Guru. pembelajaran kita itu Berarti pembelajaran kita berhasil. sukses gitu. berhasil gitu ya Pak. ya? berhasil. Betul sekali. Gitu. Hanya itu saja saya Gitu kira. ya Pak ya. Pertanyaan yang sama untuk Pak Ramadan. Pak Ramadan Suka dan dukanya selama ini menjadi seorang guru itu bagaimana? Mungkin ini agak berbeda dengan pengalaman Bapak Santoso ya. Jadi untuk sukanya bagi saya seorang guru karena profesi ataupun beliaunya itu menjadi seorang pegawai negeri dan kita menjadi katakanlah guru swasta seperti ini. Sama itu, senasib Pak ya. Seperti ini, ya. Makanya pernah ada pengalaman yang mungkin ini menjadi motivasi bagi Teman-teman semua. junior kami Ya. ataupun adik-adik kami yang masih muda. Jadi pengalaman saya sebagai seorang guru yang diawali pada tahun 2002. Kalau memang kita lihat, masalahnya gini ya, masuk saya menjadi seorang guru ini sudah mempunyai tanggungan. Artinya sebagai orang tua harus mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari, maka manakala kita dibutuhkan, ya. Tetapi harapan itu seakan-akan memang pupus sekali. Karena pernah yang saya alami selama 2 tahun ya, selama 2 tahun saya pribadi tidak menerima honor sepeser pun. Itu yang pada saat itu di tahun 2005 sampai 2007 yang mana saya sebagai kepala sekolah itu tidak menerima honor sepeser pun selama 2 tahun. Padahal kehidupan harus terus berlanjut. betul Ya, sekali. makanya Betul sekali. ini saya harapkan bagi junior itu nanti kedepannya sebagai motivasi. Artinya kita jangan hanya mengejar materi, tetapi kita tidak bisa memberikan tulodo misalnya atau contoh kepada ilmu kita kepada siswa, yang mana nanti harapannya ke depan kita tetap bersemangat walaupun dengan katakanlah segala kekurangan yang ada. Betul. Betul Memang sekali. sangat pedih ya katakanlah sebagai seorang kepala sekolah pada saat itu 2 tahun tidak mendapatkan honor. Sedangkan kami tetap menyekolahkan anak-anak dan kehidupan tetap Tetap berlangsung. berlanjut. Nggih. Itu Dukanya itu. duka yang paling sangat mendalam bagi saya. Nggih. Tetapi hal itu saya nikmati, alhamdulillah, asalkan kita ikhlas dalam memberikan ilmu kita kepada murid kita, kepada siswa kita, Siswa-siswi kita ya. alhamdulillah juga akan terbalaskan. Amin. Betul amin, sekali. amin, amin. Tapi tetap semangat ya Pak. Saya alhamdulillah masih tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa sekali. Pak Santoso, ini Belum Pak, belum. Belum, Nah, masih sukanya, lagi. sukanya kan Mau belum ditambahkan, tadi. Pak? Sukanya Pak Ramadan belum tadi, belum disebutkan Untuk, juga. Oh iya, untuk sukanya sukanya belum ya. nggih.
Kalau Bukan tadi ini sukanya sekilas saja untuk dukanya saja, nanti malah menjadikan apa ya, menurun semangat dari Iya, teman-teman betul yang sekali. ada. Jadi diratapi terus itu. Karena Pak Nyun Sewu, biasanya kalau kita berpikir tentang materi itu semuanya jalannya agak tersendat-sendat. Iya. Artinya nek ora ono duwe tidak bisa berjalan. Orang melaku. Gitu, nggih. Nggih, Itu sebetulnya hal itu harus kita buang. Mindsetnya dibuang. Nah, itu harus Ya. dibuang jauh-jauh kalau Ya. memang kita ingin memang mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa, kita harus mempunyai semangat yang seperti itu ya, semangat yang Betul sekali. baja, sehingga tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa itu seakan-akan menjadi ringan. Iya, betul sekali. Kalau sukanya karena alhamdulillah sampai sehari ini saya sendiri masih mengampu 3 SMK, Wah, alhamdulillah. luar biasa Luar sekali. biasa. Sehingga- Luar biasa itu, Pak. Dari tenaganya luar biasa sekali, Pak ya. Sehingga apa? Kalau ada daripada siswa kita, anak-anak kita ini sukses ya, Iya. sukses di luaran, mungkin suksesnya lebih daripada saya sendiri. Apalagi kalau mendengar bahwa anak-anak kita sudah berada di luar negeri, di sana sukses dengan membawa apa namanya materi yang banyak dan kehidupan yang Lebih cukup. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan Kebanggaan tersendiri tersendiri. bagi Kebanggaan saya. betul. sekaligus kepuasan ya, Pak. Kepuasan dan Alhamdulillah kebanggaan. seperti itu. Betul. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin. Pernah atau tidak panjenengan berdua ini merasakan bosan menjadi seorang guru? Iya. Pernah atau tidak sih? Pernah. Mungkin ya karena Jenuh atau atau bagaimana, Pak? itu kan mungkin Pernah enggak, Pak? Dari Pak Santoso dulu. Saya dulu, Iya. ya. Ya kadang-kadang yang namanya naluri manusia, ya kadang-kadang juga timbul rasa jenuh, kadang-kadang Mm-mm. mungkin musim hujan, ya mungkin mau berangkat hujan. itu aras-arasan mungkin istilah orang Jawa itu. ada kalanya kita ya jenuh gitu. Tetapi kita sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi, utamanya adalah seorang guru adalah untuk bisa memberikan motivasi, contoh kepada Betul. anak-anak bahwa walaupun kita ya mungkin di hati kita jenuh, ya mungkin di musim hujan dan lain sebagainya, saya berharap nanti anak-anak juga harus memiliki semangat yang tinggi, Iya, ya betul. seperti guru itu ya, walaupun musim hujan dan Musim lain sebagainya, hujan. tetap kita Semangat. Semangat karena memberikan ada semangat yang tinggi. ada Karena rasa tanggung jawab rasa tadi ya, tanggung Pak ya. jawab, Mm. ya seorang guru adalah mendidik, kemudian seorang anak adalah nanti menyerap ilmu dari Bapak Ibu guru. Iya. Oleh karena itu dari masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri, Sendiri-sendiri. sehingga semuanya nanti memiliki semangat yang tinggi. Itu harapan kami. Untuk Pak Don, pernah merasa bosen atau jenuh menjadi seorang guru, Pak? Atau mungkin menyesal karena tadi kan pilihan kan tadi. Pilihan yang tidak Bisa jadi sesuai. menyesal itu. Karena begini, setiap manusia di pekerjaan apapun, ya, apapun pasti akan mengalami kejenuhan. Di saat kita susah pun jenuh, di saat akan senang pun jenuh, apalagi masalah pekerjaan. Tetapi karena ini tuntutan ya, tuntutan untuk mencerdaskan anak bangsa, maka hal itu kita buang jauh-jauh. Karena apa? Karena dari anak-anak kita katakanlah maaf, ini adalah benda hidup. Pada saat kita lalai saja untuk memberikan pembelajaran, di saat pembelajaran itu berlangsung, itu anak-anak akan kocar-kacir. Betul, betul. Tetapi sekali. begitu juga sebaliknya kalau misalnya kita berhadapan dengan benda mati. Misalnya kita tidak mengajar pun atau tidak menunggui dalam pekerjaannya pun dapat bekerja dengan baik. Maka untuk kejenuhan pasti adalah seperti Ada ya, itu. Pak ya? Pasti Oke. ada. Namanya manusia. Untuk Pak Santoso, punya cerita berkesan enggak, Pak, selama menjadi seorang guru, Pak? Iya. Untuk cerita berkesan tentunya banyak. Ya. Banyak ya, Pak ya? Banyak cerita berkesan karena kita langsung bertemu dengan siswa, Mm-mm. ya itu ya
kesannya sudah luar biasa. Luar biasa sekali. Sudah tidak bisa saya ceritakan, tetapi mengesankan sekali. Mengesankan ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan satu atau barangkali dua Pak untuk motivasi kita bersama yang ada di sini. Ya, ada yang mengesankan adalah nanti anak-anak itu di dalam pergaulan di sebuah kelas itu misalnya Ya. nanti mendapatkan edukasi, kemudian mendapatkan inovasi-inovasi yang baik, kemudian tunjukkan pada guru ini Pak dari hasil karya saya. Nah, inilah menjadi kesan yang luar biasa bagi Kesan kita yang bahwa besar. anak kita itu benar-benar memiliki inovasi yang diciptakan sendiri kemudian ditunjukkan pada guru. Ini kebanggaan seorang Jadi guru di situ. ketika seorang siswa punya prestasi Iya, ya Pak ya. punya prestasi. Iya. Itu. Untuk Pak Anton mungkin Jadi kesan yang sangat mendalam ataupun berkesan dalam mendidik seorang siswa, bagi saya sangat ada yang berkesan pada saat anak itu menjuarai suatu lomba di turnamen nasional maupun di tingkat regional. Iya. Dan alhamdulillah bahwa untuk SMK Negeri 1 Celuak ini khususnya jurusan Otomotif. otomotif ya. sudah Sering sekali. sering Sering tingkat menjuarai, ya. nasional, dan juga saya menghantarkan sampai menunggui di Jakarta saat itu sangat berkesan sekali. Tidak dinyangka ya, tidak disangka bahwa sekolah kita yang berasal di pinggiran daerah. ternyata bisa berprestasi di tingkat nasional. Itu yang sangat membanggakan sekali. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah Sekolah-sekolah yang yang lain. maju di tempat lain. Oke. Dan di sekolah kita itu kan SMK. Sudah kita tahu semuanya ya. Kalau SMK itu mesti identik dengan laki-laki atau terutama jurusan otomotif itu. Apalagi SMK teknik seperti SMK kita ya teknik Pak kan ya. memang mayoritas laki-laki. Iya. Nah, ini tantangan mengajar di sekolah yang mayoritas laki-laki ini menurut jenengan berdua itu bagaimana? Boleh Pak Don ceritakan dulu? Kalau bagi saya sudah menjadi suatu kebiasaan. Karena apa? Karena dulu saya juga dari SMK, sehingga kehidupan anak-anak di SMK sudah tidak asing lagi buat saya. Sehingga untuk berinteraksi dengan anak-anak kita enjoy saja. Contoh mungkin di luar sekolah ini, karena saya juga mengajar di sekolah pelayaran yang semi militer, ini ada sekedar cerita yang asik sebetulnya. Iya. Pada saat anak itu tidak mentaati peraturan, kebetulan kalau misalnya saya yang memberikan materi atau pembelajaran seperti itu, maka tentunya di dalam pembelajaran sekolah yang semi militer ini bisa menerapkan sanksi fisik. Pernah suatu kali ada siswa yang memang kurang dalam memperhatikan suatu pembelajaran. Pernah kita berikan sanksi untuk push up 1000 kali. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali, makanya sangat berkesan sekali. Sangat Makanya berkesan, ini bagaimana teknisnya Pak? Begini, kalau misalnya si A saya berikan sanksi untuk push up 1000 kali, saat bertemu saya suruh push up kuatnya berapa kali? Misalnya hari ini 10 kali ya, 10 kali, besok ketemu lagi saya ya push up lagi sekuatnya berarti ya. Jadi tidak terus gitu ya Pak ya. Tidak sekali berarti tidak kan, Pak? sekali di dalam Iya. memberikan sanksi itu, sehingga apa? Pada saat anak itu nanti keluar akan punya kesan yang tersendiri. Oh, dulu saya pernah dihukum dengan Pak Rubanton seperti ini. Ternyata apa? Setelah anak-anak itu keluar memberikan ada manfaatnya yang tersendiri, ternyata di dalam menata kedisiplinan, di tata tertib itu harus Perlu betul-betul Iya, untuk siswa. harus dilaksanakan. Seperti itu. Iya. Pak San mungkin? Ya, terima kasih. Tadi dari pertanyaan adalah mungkin di SMK Celuak ini mayoritas anaknya adalah laki-laki. Laki-laki, betul. Teknik sekali. ya. Iya. Itu. Saya sudah banyak pengalaman yang kaitannya dengan mengajar siswa perempuan atau laki-laki. Ya, yang pertama
saya ceritakan di SMK negeri di SMA Negeri Tayu itu di jurusan IPS itu memang banyak perempuan, banyak perempuannya. Yang satu kelas itu rata-rata perempuannya misalnya 75% gitu, Pak? 36 Siswa. siswa dalam Siswa. satu kelas itu Ya. perempuannya 30 ya. Wow, luar biasa sekali. Tolak belakang sekali dengan di sini. Jadi di sana itu banyak perempuan. Oke. Perempuannya ya. Jadi saya berpengalaman itu. Tapi pengalaman itu ya saya kira hampir sama. Ya, bersama laki-laki atau perempuan. Tetapi ada bedanya sedikit. Kadang-kadang yang mayoritas laki-laki itu memang Lebih daya punya nilai plus gitu. iya, punya nilai plus. Dalam hal Ya, Dalam hal dalam apapun. apapun itu loh. Jadi dia Betul sekali. kreatif. Iya. Dia itu kreatif menonjolkan dirinya. ya. Itu kalau perempuan biasanya sukanya cerewet. Betul, Ya, betul sukanya sekali. cerewet. Itu di kelas itu cerewet, gaduh dan lain sebagainya. Heeh. Tapi Itu. tidak seaktif laki-laki, Pak. Iya. Yang aktif mulutnya, Pak. Yang aktif mulutnya betul. Mulutnya. Kalau laki-laki Itu. pendiam tapi gerakannya Gerakannya. salto-salto ya. Iya. Tapi kalau laki-laki memang ya dia itu pendiam tapi positif. Dia itu positif. Udah nah saya bahkan di Gajah Mada itu juga sama. Banyak perempuannya. Iya. Itu juga saya kira untuk kreativitasnya lebih ke laki-laki, lebih menonjol. Jadi Berarti sisi kreativitasnya Tidak Kreativitasnya. sebenarnya tidak menghalangi itu mau sekolah mayoritas Betul. laki-laki atau perempuan Tidak. itu tidak Sama tidak saja. menghalangi, sama saja tergantung cara kita mendidik seperti Iya. apa Iya. gitu. Ya, ya. betul. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus dibenahi pemerintah dalam hal pendidikan di Indonesia menurut panjenengan berdua? Bisa gantian mungkin Pak Santoso dulu. Iya, silakan Pak. Boleh Pak Don dulu, boleh Pak San dulu, monggo. Yang harus dibenahi pemerintah dalam hal pendidikan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Sementara ini adalah pemerintah mencanangkan untuk pendidikan berbasis IT. Ya, pendidikan berbasis IT. Dari Bapak Menteri Pendidikan sekarang sudah menggembar-gemborkan, mencanangkan bahwa semua pendidikan yang ada di Indonesia berbasis IT. Oleh karena itu, ini adalah program pemerintah yang sangat tepat bagi saya. Oleh karena itu, bagi siswa dan guru, saya berharap untuk proaktif yang kaitannya dengan pengelolaan IT. Oleh karena itu, siswa tidak dalam pembelajarannya tidak seperti pembelajaran konvensional waktu dulu saya kecil. Harus menunggu guru, kemudian guru menyampaikan tugas pada siswa, siswa mengerjakan, tidak itu. Sekarang siswa harus proaktif untuk mencari bahan, materi, baik itu dari YouTube, baik itu dari buku, dari referensi buku, dan lain sebagainya, buku-buku di perpustakaan, itu gunakan dengan sebaik mungkin. Gali ilmu dari sumber-sumber tersebut. Iya. Tapi gini, Nanti baru ditanyakan pada guru. tapi gini Pak, ada kekurangannya juga ya kalau seperti IT itu. Karena IT di tempat kita kan masih terkendala oleh Iya. mungkin sarana prasarana. Sarana dan prasarananya, Pak. Sebenarnya program pemerintah yang seperti itu bagus, tapi alangkah baiknya kalau infrastruktur dan sarprasnya itu ditunjang juga di Betul. tempat kita. Betul sekali. Alangkah lebih bagusnya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Memang dari pemerintah itu memprogramkan seperti itu, tetapi pemerintah juga memikirkan pada sekolah-sekolah yang Iya. ada di pinggiran, Iya. tidak Iya. terus ujuk-ujuk langsung harus Semuanya Semuanya. serempak melakukan gitu. program Iya. ini harus dikerjakan semuanya di seluruh sekolah. Mungkin Tidak bertahap seperti ya, Pak, itu, ya? Tapi bertahap. Iya. Oleh karena itu untuk pemerintah sekarang memberikan bantuan-bantuan pada sekolah yang kaitannya dengan pemenuhan IT ini masih saja dikucurkan pada sekolah-sekolah. Oleh karena itu ya karena ini masih taraf pemulihan pandemi Pandemi Iya. COVID-19 ya, oleh karena ya. itu untuk sementara untuk fasilitas sekolah itu agak ditangguhkan Pak. Iya. Oleh betul. karena itu mudah-mudahan nanti di awal tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, awal Januari kita sudah bisa Amin. melakukan Iya. proses pembelajaran tatap Secara muka, tatap muka ya. sehingga nanti pemerintah sudah mulai
memikirkan pada sekolah-sekolah kita. Amin. Terima kasih. Untuk Pak Don, Pak ini punya pesan khusus untuk guru-guru muda enggak, Pak? Jadi kalau kesan atau pesan kepada guru-guru muda, ya tetaplah bersemangat di dalam memberikan ilmunya kepada siswa walaupun mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Artinya di dalam kita memberikan pembelajaran kepada anak, satu kuncinya harus ikhlas. Memang ikhlas itu sangat sukar, tetapi apabila kita latih setiap harinya tentunya itu akan menjadi kebiasaan yang indah dan manfaatnya juga akan kembali kita nanti berikutnya. Betul sekali. Betul sekali. Ya, ini sedikit pertanyaan yang agak melenceng mungkin ya. Hanya pendapat pribadi mungkin juga nanti. Kira-kira guru di Indonesia itu sudah sejahterakah atau belum sih Pak? Menurut panjenengan berdua ini? Masing-masing mungkin punya statement sendiri. Iya. Sudah sejahterakah tidak sejauh ini guru-guru di Indonesia itu? Iya, terima kasih. Sudah sejahterakah atau belum guru-guru yang ada di Indonesia sekarang? Ini saya bertanya pada diri kita sendiri. Yang saya sudah menjadi guru kurang lebih 34 tahun. 35 tahun, luar biasa sekali ya. Kalau dikatakan guru itu sejahtera, ya, itu tinggal pribadi masing-masing. Ya, tinggal pribadi karena memang untuk sementara ini kalau dikata gaji guru memang masih belum layak di Indonesia, artinya belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang ada, utamanya adalah untuk menyekolahkan anak. Oleh karena itu saya pernah ditanya oleh dosen saya S1, kamu profesinya sebagai apa? Saya sebagai guru. Ya, saya sebagai guru Pak, saya begitu. Kalau kamu sebagai guru, ya, jangan berharap kamu kaya. Jangan berharap kamu kaya. Kok begitu Pak? Iya. Jadi guru kamu jangan berharap menjadi orang kaya. Kalau menjadi orang kaya, kamu jangan menjadi guru. Jadi apa Pak? Jadi pengusaha. Iya. Betul. Ya, oleh karena itu bagi kita sendiri, kita sudah niatan untuk menjadi guru. Ya, apapun hasil yang kita dapat ya harus kita syukuri, kita terima, ya. Oleh karena itu sekarang guru itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Yang utamanya adalah guru sudah mendapatkan sertifikasi. Oleh karena itu dari teman-teman guru yang belum mendapatkan sertifikasi, saya berikan semangat, ya, untuk melaksanakan PPG dan nanti selanjutnya adalah akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Amin. Itu harapan kami. Oleh karena itu guru bersabar, ya, guru bersabar. Kemudian pemerintah sudah memikirkan ada gaji dari provinsi, itu saya kira sudah, ya, kalau dikatakan cukup yang tidak cukup, tapi sudah ya setengah cukup lah. Karena gaji saya pertama saya diangkat menjadi guru, gaji saya 44.000 satu bulan. Sedangkan saya dekos di Mayong itu, saya di SMP Mayong dulu Pak diangkat. Itu 10.000 satu kamar satu bulan. Nah, Sisa 30.000 untuk satu bulan kebutuhan. 26.000 untuk kebutuhan satu bulan. Sangat tidak layak. Oleh karena itu pada era Gus Dur, saya sangat bersyukur bahwa gaji guru sudah diangkat sampai 30%. Dulu itu ada pepatah gini, aku mau duwe mantu nek kuwi pekerjaan guru. Dulu bahkan sampai ada yang seperti itu ya Pak. Iya, bahkan pada era tahun 2004-an mencari anak-anak itu tidak mau jadi guru Pak. Ya, anak-anak tidak mau jadi guru karena guru gajinya kecil. Betul. Oleh karena itu di era Gus Dur itu baru semangat, baru gaji diangkat, kemudian baru ada semangat untuk menjadi guru. Ya, mudah-mudahan untuk berlanjutnya ini nanti dari
Bapak Ibu semuanya yang sekarang belum diterima menjadi pegawai negeri segera Amin. Amin. diterima menjadi Amin. pegawai negeri Amin. dan pemerintah memikirkan kesejahteraan Amin. seorang Amin. guru. Amin. Sehingga tugas guru mencerdaskan kehidupan bangsa ini benar-benar terwujud. Amin. Nggih. Untuk Pak Ramadan mungkin pertanyaan yang sama, sudah sejahterakah atau belum? Makanya kalau kita lihat dari segi finansial guru itu belum sejahtera. Tetapi Belum, ya. memang kalau kita lihat dari segi yang lain bahwa kesejahteraan itu tidak terpancang dari finansial saja, maka sebagai seorang guru sebetulnya sudah cukup sekali. Artinya apa? Bisa untuk mengalahkan diri sendiri, itu yang dikatakan sejahtera. Sehingga tidak terlalu banyak neko-neko di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita menjadi seorang guru itu juga menjadi seorang panutan bagi masyarakat di sekitar kita dan juga siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah kita. Iya. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup Sudah sampai cukup. sekian saja karena kita sudah banyak sekali mendapatkan hal-hal penting, Inspirasi, inspirasi ya, terutama dari beliau-beliau pengalamannya baik suka maupun dukanya Betul. sangat luar biasa mengabdi sekali menjadi ya. guru tidak hanya sekedar 5 atau 10 tahun tapi Tidak, ini puluhan lebih tahun dari Pak. 30 tahun. Lebih Oke. dari itu Betul. ya. Oke. Heeh. Ini untuk sesi berikutnya ini ya kita agak refresh sedikit. Iya. Refresh sedikit kita bikin apa ya? Jawab cepat Pak. Jawab cepat atau semacam kuis gitu ya Pak ya. Untuk di sesi ini kita akan coba untuk pertanyaan cepat ya. Oke. Pertanyaan cepat Pertanyaan jawab yang cepat. nanti harus dijawab secara cepat Pak. Spontan kok. Spontan ya. Baik, pertanyaan yang pertama untuk Pak Ramadan, mengajar atau berlayar Pak? Mengajar, Lagi. Kemudian tuh tegas atau galak? tegas, Murid beler tapi pinter atau murid rajin tapi tidak pinter? beler tapi pinter, Guru santai atau guru rajin Pak? guru rajin, Taat karena takut atau taat karena memang taat? taat karena taat, Melanggar atau dilanggar Pak? melanggar Pak, Ditakuti atau disegani? disegani, Guru atau kepala sekolah Pak? dua-duanya. Harus pilih salah satu Pak. Harus pilih salah satu. Kalau kepala sekolah itu kan profesi ya, jabatan. Kalau sebetulnya kan profesinya juga guru, berarti kan sama itu sebetulnya. Kepala sekolahnya ya. Karena profesi Kepala yang sekolah ya. dianggap tinggi kepala Iya. sekolah. Iya. Nah, sekarang gantian kita bertanya cepat kepada Pak Sam. Pak Sam. Mungkin pertanyaan agak sedikit berbeda ya Pak Sam. Pertanyaan yang pertama, guru santai atau guru rajin? Rajin, Murid beler pinter atau murid rajin tapi tidak pinter? beler pinter, Sekolah atau bisnis? sekolah dengan bisnis. Harus salah satu. Harus salah Pak. satu Oh, udah Pak. Harus salah satu. Ya sekolah dulu, Sekolah dulu. Oh, dulu prioritas oke. Iya. Disenangi murid atau disegani murid? disegani murid. Taat karena takut atau taat karena memang taat? Taat karena memang taat. Memerintah atau diperintah? Memerintah, Melanggar atau dilanggar? dilanggar, Di atas atau di bawah? di atas. Oh, di atas. Oke, di Oke, atas. cukup. Ini ya, kita mendapatkan jawaban yang singkat dari beliau berdua. Sebelum closing, saya ada satu pertanyaan yang dijawab oleh dua narasumber kita. Pertanyaan yang mungkin memberikan motivasi juga pesan kepada kali ini untuk anak-anak semua di kala pandemi. Nah, ini kan seperti yang kita tahu sedang era pandemi, Pak. Ini monggo panjenengan berdua nanti memberikan pesan pada anak-anak yang sedang belajar di rumah. Monggo, Belajar boleh, dari monggo. boleh dari Pak Ramadan dulu. Bagi anak-anakku pada saat pandemi seperti ini, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, mencuci anggota tubuh kita pada saat setiap kita selesai dari berpergian jauh ataupun aktivitas, sehingga diharapkan kuman-kuman yang menempel di tubuh kita itu bisa mati. Iya. Monggo Pak Santoso. Ya, terima kasih bagi anak-anakku yang
belajar di rumah ya, yang kaitannya dengan pembelajaran daring. Saya berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, di era pandemi ini, ya, cuci tangan, pakai masker, ya, kemudian jaga jarak, itu adalah sangat penting. Kemudian saya berharap anak-anak tetap semangat walaupun tidak ketemu guru, tetap semangat belajar dengan tekun, karena nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan ulangan ujian akhir semester. Ya, saya berharap anak-anak tetap semangat belajar. Iya. Terima kasih. Akhirnya obrolan kita yang singkat ini Singkat tapi berkesan ya. berkesan sekali buat kita semua lah. Iya. Dan memberikan sangat banyak inspirasi untuk kita Inspirasi. berdua. Nggih, ya mungkin cukup sekian saja sekian. pertemuan kita kali ini. Kita masih ada episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik dan dengan bintang tamu atau narasumber yang berbeda ya. Oke. Ambillah yang positif, tinggallah yang Negatif. negatif. Dari kami berdua, saya dan Pak Samsu, Mohon undur diri. Sampai di jumpa di lain kesempatan. Wabillahi Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.